Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, Minggu yang kedua di bulan September ini, tanggal 8 September 2024. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa di surga, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan hari demi hari kita dihantar di dalam pimpinan Tuhan. Sampai harinya Tuhan, hari Minggu semua kita beribadah kepada Tuhan. Kita selalu haus ingin berjumpa dengan Tuhan, sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Yesus satu-satunya pusat hidup kita, yang memberikan nafas, yang memberkati, menjaga, melindungi, dan campur tangan. Tuhan senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu, dan senantiasa mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang cinta Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau baca dalam kitab Hakim pasal 16 dari ayat 23 sampai 31 tentang akhirnya Simson mati. Sedih, saudara. Simson dipilih Tuhan untuk memerintah, menjadi hakim atas Israel. Itulah manusia, tidak tahu diri. Dikasih jabatan tinggi sama Tuhan, dikasih berkat, dikasih kuasa. Kuasa dari mana? Simson tidak langsung punya kuasa kalau tidak dari Tuhan. Tapi akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Ini contoh manusia tidak tahu diri, saudara. Dikasih berkat sama Tuhan, dikasih kuasa, akhirnya seenaknya disalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Ketemu dengan seorang perempuan di Timnah, ketemu dengan Delilah, dan dia menceritakan semua rahasia-rahasia Tuhan. Dia buka isi hatinya, artinya semua firman dia buang, diisi dengan perkara kedagingan. Oleh itu minta ampun. Untung Tuhan itu maha baik, bertobat akhirnya, dan Tuhan ampuni, memberikan kuasa. Tapi akhirnya dia mati. Oleh itu menjadi gambaran kita semua. Mari kita jangan mempermainkan Tuhan, jangan main-main dengan dosa, tapi kita mau hidup bagi Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin. Terima kasih Tuhan. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama yang ke-9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin,
haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku dan mulutku Bapa, untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, haleluya. Dan aku mau setia taat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan, ampunilah semua dosaku Bapa. Aku akui aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih karunia-Mu, amin, haleluya. Sucikan hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dipercaya pagi ini Bapa, suruh kami anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Hari ini Minggu, nanti kami mau beribadah kepada Tuhan. Setiap kami ingin berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa penuh dengan rahmat Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk baca firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini, tanggal 8 September 2024. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Sangat baik Yesus. Selalu Yesus buka tangan Bapak Ibu. Biarpun seringkali kita banyak dosa, seringkali kita menyakiti hati Tuhan, tapi asal kita mau kembali sama Tuhan. Tapi konteksnya jangan mempermainkan Tuhan, jangan sengaja. Ya, jangan sengaja. Kayak Simpson ini menurut saya ini sengaja nih kalau saudara. Ya, udah ada boleh dia tuh pergi. Udah tahu bangsa Filistin itu musuh bangsa Israel. Ya, seringkali manusia begitu. Dikasih kuasa, dikasih berkat, dikasih otoritas, disalahgunakan itu. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan saat ini. Ya, apalagi yang saya dengar di viral itu. Ya, banyak itu mereka sudah terkenal ya. Masa istrinya dia sudah selingkuh lagi. Istrinya ditendang, dipukul yang saya terima itu. Coba, ini kata di urusan polisi, urusan hukum. Coba itu sudah bikin malu. Ya, oleh itu mari kita bertobat sama Tuhan. Apakah itu maunya kita membalas cinta kepada Tuhan? Kita dipanggil Tuhan bukan untuk berbuat dosa loh saudara. Kita ini wakil, sebagai diciptakan Tuhan, wakil dari Tuhan loh. Tuhan punya visi misi yang sempurna. Laksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa kembali bertobat sama Tuhan. Ya, maka firman Tuhan katakan tadi di dalam surat 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, ini bagi mereka yang jatuh di dalam dosa. Setiap kita tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Kalau seandainya jatuh dalam dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan. Tapi bertobat, jangan mempermainkan dosa. Dikatakan ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita kembali dari segala kejahatan. Dengan catatan harus bertobat kembali ke jalan yang benar. Tidak boleh dosa, main dosa lagi, sengaja berbuat dosa. Nggak bisa loh Bapak Ibu ya. Ini firman Tuhan katakan di dalam surat Ibrani pasal 10. Saya mau baca. Jika kita sudah tahu tentang kebenaran, tapi berbuat dosa seenaknya sengaja, nggak ada ya pengorbanan lagi sudah. Ibrani 10 ayat 26. Jika kita sengaja berbuat dosa, ini sengaja ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus, jadi tidak ada pengampunan. Kenapa? Dia sengaja. Berarti murtad itu orang, ya. Berarti ini namanya menghujat Roh Kudus itu. Tidak ada pengampunan, ya. Karena dia sengaja berdosa sayanya. Ya, Tuhan kan bilang di dalam Galatia 6 ayat 7, ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu akan dituai. Sombong saudara. Seenaknya Tuhan mentang-mentang baik itu disalahgunakan
ya, menyalahgunakan kemerdekaan dari Tuhan. Jangan, tidak bisa, saudara. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah penuh dengan cinta kasih, kita hargai, kita hormati akan kebaikan Tuhan yang sempurna. Oleh itu kerinduan kita supaya kita mau kembali sama Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau baca Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31 tentang akhir daripada Simson. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Coba ini, Simson musuh kita. Malu nggak, saudara? Coba ini. Hamba Tuhan, mari semua anak Tuhan, ayolah kita jaga nama Tuhan, jaga nama baik, jaga nama Tuhan, ya. Jangan bikin malu. Simson menyalahgunakan. Saya kesel kalau saya baca Simson. Ya, Tuhan pakai, bukan Simson yang baik, saudara. Ya, Simson punya kekuatan orang-orang Filistin kan dari Tuhan. Tapi kalau Simson berbuat dosa, itu dari Simson yang memang sifatnya tidak baik. Ya. Terus ayat 24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Coba nih, Simson itu sudah tidak punya kekuatan lagi, sudah nih. Ya, di penjara, matanya dicungkil lagi, jadi apa, sudah jadi budak, sudah kalau kita lihat ini. Ya, jadi budak di situ, ya dibelenggu dengan 2 rantai. Maka pekerjaan di penjara ialah menggiling budak, sudah. Coba. Ya, coba sampai mereka lihat Allah mereka dewa, dia Dagon, dia Wah, sudah dimenangkan oleh mereka, bikin malu Tuhan, saudara. Saya yakin Tuhan tuh, aduh kesel, saudara. Saya sendiri pribadi manusia, aduh bagaimana ini. Lihat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu yang melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Coba nih, dibikin malu, saudara, disuruh ngelawak, saudara, ya, dihina tentunya. Itu mana Tuhanmu? Ini contoh, saudara, anak Tuhan yang tidak tahu diri. Ya, Simson pakai Tuhan bukan untuk berbuat dosa, saudara. Setiap kita dipanggil Tuhan bukan untuk berbuat dosa. Ingat, saudara, untuk memuliakan Tuhan loh. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Allah kita sudah kita ditebus dengan harga tunai. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, Tuhan panggil kita, memilih kita bukan untuk melakukan yang cemar, saudara. Ya, coba saya mau baca. Tapi melakukan yang kudus. Coba ini. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena Tuhan itu kudus. Saya pribadi dipanggil sama Tuhan bukan untuk melakukan hal yang tidak baik. Jangan. Tapi harus melakukan perbuatan yang besar untuk memuliakan Tuhan. Makanya saya atas kemurahan Tuhan, saya memberitakan firman Tuhan pagi malam. Berarti gak ada waktu lagi buat yang lain-lain, saudara. Ya, karena saya begitu fokus. Begitu seandainya saya ada pergi makan keluar, cepat saya pulang, saudara. Karena persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan di YouTube, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Jika kita takut sama Tuhan, sampai kapanpun saya nangis sama Tuhan, tidak bisa membalas. Bukan membalas Simson dengan ini. Simson dipakai Tuhan bukan terus untuk bikin malu, saudara. Ya, tapi untuk memuliakan Tuhan, untuk memenangkan bangsa Israel. Tapi kalau gini bikin malu, saudara. Ya, akhirnya dibikin lawak, saudara. Terus ayat 26, berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biar aku meraba-raba tiang-tiang menyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Saya yakin Simson sadar, ya. Simson sadar pada waktu peristiwa ini. Saya yakin dia minta ampun sama Tuhan. Karena sudah hilang kuasanya. Dan firman Tuhan telah meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia sudah kompromi dengan dosa. Tidak bisa, saudara. Tidak boleh. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Tidak bisa kita mau hidup dalam kekudusan tapi main-main dosa. Enggak bisa. Ya, kita harus tegas benci terhadap dosa. Kita mau di pihak Tuhan atau di pihak dosa. Kalau di pihak iblis, ya silakan. Ini Simson. Akhirnya mati dia. Terus berikutnya, ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan
yang menonton lawan Simpson. Wah, jelas mereka kumpul. Mereka dipanggil semua supaya bikin malu Simpson. Simpson sadar, saya yakin sadar dia. Minta ampun dia sama Tuhan. Ya, di sini lihat ada 28 dia minta ampun sama Tuhan. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga, ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Oh, saya juga nangis, saya baca ini. Dia minta ampun sama Tuhan. Kalau kita berdosa sama Tuhan, ampun Tuhan, ampun, bertobat. Dia bilang, aku minta sekali lagi. Hanya ini buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Minta ampun sama Tuhan. Saya percaya kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan lihat dari surga. Saya yakin Simpson menangis keluar isi hati. Saya bisa menghayati kanan Simpson, kanan sudah terjepit. Sumber kekuatan datang dari Tuhan. Ini bukti bukan dari Simpson. Lihat ini, dia minta sama Tuhan, buatlah aku kuat Tuhan. Sekali ini saja minta ampun sama Tuhan. Dalam Daniel 9 ayat 9, firman Tuhan katakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap dia. Ini Simpson memberontak karena dia jatuh di dalam dosa. Tapi kasih sayangnya Tuhan melebihi dari segala dosa. Asal mau bertobat sama Tuhan. Asal minta ampun sama Tuhan. Maka dia berdoa sama Tuhan. Ayat 29. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya. Dan kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukkan ia sekuat-kuatnya. Maka robohlah rumah itu dan menimpa raja-raja kota itu dan seorang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ayat 30 yang terakhir. Sudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Sora dan Estayo di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas Israel 20 tahun lamanya. Amin. Demikianlah kisah Simpson. Kita sudah baca Hakim pasal 16. Sudah selesai satu pasal. Besok kita lanjutkan pasal 17. Di sini kita bisa belajar. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu cinta kita semua. Asal kita kembali kepada Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Tuhan ciptakan Simpson. Tuhan ciptakan kita bukan untuk hidup melakukan dosa. Bukan untuk mempermainkan Tuhan. Bukan untuk mempermalukan Tuhan. Tapi hidupmu, hidupku dipakai sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab minta ampun sama Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu mungkin ada dosa, ada salah di depan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat datang kepada Yesus. Seperti Simpson berkata, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Saya yakin dia keluar isi hati. Dia pegang tiangnya doa. Saya yakin dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di situ Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, ada kekuatan yang dahsyat. Sehingga bukan Simpson lagi, tapi Allah berperang ganti kita. Oleh itu mari kita mau kembali sama Tuhan. Setiap kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Asal kembali bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan selalu ampuni urias sakala bakaramaturias. Lalu makan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu ampuni. Tuhan selalu membuka tangan dan memberkati asal kita mau kembali sama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Serahkan semua pergumulan kita, serahkan semua kepada Yesus. Biar makin hari kita menantikan kedatangan Tuhan saat keadaan dunia semakin membuat kita cemas. Tidak ada harapan kita hidup di dalam dunia selain pengharapan kita yang sempurna datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.